Halo sedulur-sedulur, sama Sairon lagi. Kali ini Sairon bakalan cerita tentang satu film yang berjudul The Legend of Lucy from Korea. Capcus episode pertama. Cerita diawali dengan sebuah pedesaan yang sedang dilanda dengan sebuah badai yang sangat besar. Jadi pedesaan itu ada di pinggir pantai ya guys. Nah, pas ketika badai itu, angin-angin sangat berhembus dengan begitu kencang. Banyak sekali rumah-rumah warga yang rusak dan roboh. Itu malam hari ya guys. Kemudian tidak disangka paginya itu di pesisir pantai banyak sekali ikan-ikan yang terdampar. Para warga antusias dengan ikan-ikan tersebut dan mereka mengambil satu persatu ikan-ikan itu. Ada segerombolan warga yang menuju sebuah gua. Jadi di pesisir pantai itu ada sebuah gua kecil. Nah, itu kan kayak terumbu-terumbu dan bebatuan gitu. Kemudian warga itu masuk ke dalam gua itu. Ada satu warga yang menemukan sebuah sisi ikan cukup besar, satu sisi ya. Tapi ukurannya itu lebih gede daripada ikan-ikan yang tadi terdampar di sungai. Kemudian segerombolan warga itu pelan-pelan masuk ke dalam gua tersebut. Alangkah terkejutnya mereka melihat ada seekor atau seorang, ya aku juga bingung. Seorang aja ya, seorang putri duyung yang sedang terdampar di sana. Ekornya tertindih bebatuan yang ada di dalam gua, sehingga dia tidak bisa menuju ke pantai kembali karena ekornya tadi tertindih bebatuan yang ada di gua tersebut. Kemudian warga tadi menangkap duyung tersebut dan kemudian mengikat tangannya. Duyung itu dibawa ke sebuah kolam yang ada di desa tersebut. Kemudian duyung itu menjadi tontonan para warga. Lanjut, di hari selanjutnya ada sebuah festival atau acara besar-besaran di pedesaan tersebut. Kemudian di acara tersebut dihadiri oleh kepala desa. Kepala desa tersebut sangatlah tampan dan masih muda. Kemudian diantarkan kepada warga untuk melihat tangkapan para warga, yaitu yang tadi duyung yang sudah mereka tangkap karena terdampar karena kemarin ada sebuah badai. Nah, kepala desa tersebut sudah diceritakan asal-usul putri duyung tersebut. Ada seseorang perwakilan dari warga desa tersebut. Nah, ini perannya antagonis ya, bapak-bapak yang udah tua. Nah, dia mengusulkan untuk mengambil minyak dari putri duyung tersebut karena konon ada di sebuah makam itu ada sebuah obor yang menerangi makam tersebut. Nah, obor itu tidak akan bisa padam karena bahan bakarnya menggunakan minyak putri duyung. Tidak disangka-sangka, kepala desa tersebut menolak usulan dari perwakilan tersebut. Jika usulan tersebut tetap dilakukan, kepala desa akan mengancam perwakilan warga tersebut untuk membuka kedok-kedoknya karena telah korupsi beberapa aset dari pedesaan tersebut. Karena perwakilan desa ketakutan diancam oleh kepala desa tersebut, dia pun menawarkan satu permintaan atau adakah usulan dari kepala desa apa yang akan dilakukan dengan tangkapan duyung tersebut. Kemudian kepala desa mengusulkan untuk melepaskan duyung itu kembali ke laut. Lalu kepala desa membawa duyung tersebut dengan sebuah perahu dan membawanya di tengah-tengah laut dan kemudian dilepaskan. Duyung tersebut kemudian menjulurkan tangannya ke kepala desa tersebut. Kepala desa di atas perahu, kemudian duyung itu ada di lautan dan tangan mereka bersentuhan seperti bersalaman. Ada beberapa warga melihat dari kejauhan di pesisir pantai. Dia bercerita dan membisiki perwakilan desa. Nah, itu ada seorang warga dan tadi perwakilan kepala desa, dia bercerita bahwa konon putri duyung itu bisa menghilangkan ingatan seseorang atau mengambil jiwa seseorang dengan menyentuhnya. Jadi warga desa di situ tidak berani untuk sembarangan menyentuh putri duyung tersebut. Lanjut ke scene selanjutnya. Jadi tadi ada scene dari zaman dulu dan sekarang scene di era modern. Jadi di era modern, tokoh-tokoh yang tadi yang sudah diceritakan itu reinkarnasi. Reinkarnasi itu di Korea itu artinya terlahir kembali. Jadi kepercayaan di Korea itu mereka besok di zaman yang akan datang itu akan terlahir kembali. Nah, di zaman modern ini, kepala desa yang tadi, yang muda dan sangat tampan, itu reinkarnasi menjadi seseorang bernama Jeonjae. Jeonjae ini bekerja sebagai penipu kelas kakap ya. Jadi nipunya orang-orang kaya. Nah, kemudian ada sebuah misi untuk menipu seorang ibu-ibu yang akan menyuap jaksa karena kasus anaknya itu terlibat sebuah bundir temannya. Jadi anaknya itu anak SMA, temannya bundir. Nah, temannya yang bundir tersebut menuliskan sebuah surat yang tulisan dari kertas itu adalah namanya anak ibu ini. Jeonjae juga memiliki teman-teman ya. Jadi dia itu ada 3 tokoh. Nah, nipunya itu kayak kelompok. Ada Jeonjae, satu temannya, dan satu temannya lagi. Aku lupa namanya ya, bentar ya. Nah, yang temannya yang satu ini tugasnya itu menemani Jeonjae untuk menyamar jadi orang-orang tertentu. Jadi nanti Jeonjae itu bakalan menyamar jadi seorang jaksa, sedangkan temannya yang satunya ini nyamar jadi asistennya jaksa. Sedangkan yang satunya, jadi temannya yang satu ini cerdas dalam bidang teknologi. Jadi dia bisa membongkar CCTV atau membongkar teknologi tertentu kayak
lampu rambu lalu lintas itu dia bisa menghack ya bahasanya kalau sekarang, menghack rambu lalu lintas tersebut agar nyalanya itu enggak sesuai dengan durasi masuk ke AC mereka. Jadi mereka pertama-tama itu menyamar memakai baju seorang petugas yang akan membenahi lift yang rusak. Jadi mereka mengarah ke, itu kan gedung jaksanya gede, mengarah ke lift yang naik turun itu, yang lift yang ruangan ya, lift ruangan naik turun itu. Dia sebelum masuk ke lift tersebut ditempel itu liftnya, lift sedang perbaikan. Jadi ruangan jaksanya bisa mereka gunakan dulu. Selain mereka bisa menggunakan ruangan, juga bisa menyamar di situ gitu ceritanya. Terus mereka naik ke lantai atas yang ada ruangan jaksanya. Kemudian Junjae dan temannya sebagai asisten ini masuk ke ruangan jaksa tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang ibu-ibu yang tadi bersama asistennya juga masuk ke ruangan jaksa tersebut. Nah, aktingnya Junjae ini sudah sangat luar biasa. Dia sangat meyakinkan sekali bahwa dia adalah jaksa. Nah, ibu-ibu di sini mulai merayu Junjae untuk bisa mengeluarkan anaknya dari kasus ini. Jadi anaknya itu tuh nggak mau kena kasus bunuh temannya ini karena anaknya itu mau masuk ke universitas tahun itu. Kemudian rekannya Junjae beberapa menit kemudian memberikan instruksi lewat earphone yang udah mereka pasang di telinganya masing-masing bahwa jaksa yang asli akan masuk ke ruangannya. Jadi jaksa yang asli itu lagi sampai di pinggir jalan. Ketika dia mau nyebrang, itu ternyata rambu lalu lintasnya udah dibikin error sama si temannya Junjae tadi. Jadi mau nyebrang mati lagi lampunya merah itu. Mau nyebrang lampunya merah yang buat pejalan kaki mati lagi. Jadi buat memperlambat jaksa yang asli masuk ke ruangan. Kemudian rekannya ini karena sudah memberitahu jaksa yang asli akan segera masuk ke ruangan, buru-buru nih Junjae dan temannya ini buat keluar dari ruangan tersebut dengan alasan mau makan siang. Kemudian setelah keluar itu, di depan gedung jaksa, si ibu merayu lagi. Jadi mengikuti di belakangnya Junjae tersebut karena berpura-pura mau makan siang. Ibu-ibu tadi menawarkan sebuah pulau yang bisa digunakan jaksa tersebut untuk berlibur, tapi Junjae menolak pulau tersebut. Tapi Junjae ingin berlibur di sebuah pulau yang ada di Mediterania. Kemudian ibu-ibu tersebut mengiyakan tawaran Junjae tersebut dan boom, ibu-ibu tersebut berhasil ditipu oleh Junjae dengan teman-temannya. Dan lanjut ke part selanjutnya, mulai petualangan Junjae yang ada di Pulau Mediterania. Lanjut ya guys, sampai di liburan Junjae di Kepulauan Mediterania. Jadi sedikit ya aku jelasin, Kepulauan Mediterania itu ada di antara 3 benua, benua Eropa, benua Afrika, sama benua Asia. Jadi di bawahnya benua Eropa, di atasnya benua Afrika, dan di samping barat ya berarti, kalau nggak salah ya baratnya benua Asia. Nah itu di situ kurang lebih tercatat ada 1.300 pulau yang ada di Laut Mediterania. Jadi di situ disebut Kepulauan Mediterania. Kalian bisa lihat di Google ya Mediterania itu mana. Lanjut, lalu Junjae dan teman-temannya itu berpisah di sebuah bandara. Junjae ke Kepulauan Mediterania sendiri. Nah, di perjalanan pesawat itu Junjae menggoda seorang pramugari. Nah, dia katanya bisa membaca garis tangan ya katanya Junjae. Jadi si pramugari ini tuh tersipu malu, kamu orangnya romantis banget, kurang lebih godanya gitu ya. Kemudian pramugari ini bercerita, selama aku menjadi pramugari terbang kemana-mana, pantai atau laut yang paling bagus itu adalah Kepulauan Mediterania yang mereka saat ini terbang di atasnya. Kemudian pramugari izin untuk membuka jendela pesawat tersebut. Nah, lagi pramugari juga bercerita, para lansia ada di daerah tersebut itu masih percaya bahwa di kepulauan tersebut masih hidup beberapa duyung ada di pulau tersebut. Nah, kemudian Junjae juga tertawa mendengar cerita tersebut. Sin balik ke kehidupan Putri Duyung. Nah, Putri Duyung yang ada di zaman ini itu ekornya berwarna putih. Sedangkan tadi aku nggak nyeritain ya, aku lupa. Yang tadi di zaman kuno dulu, duyungnya itu ekornya berwarna emas, sekarang berwarna putih ya. Dia sedang bersenang-senang dengan temannya, tokoh utama yang tadi ya. Kemudian Putri Duyung tersebut mengambil sebuah gelang berwarna hijau berlapiskan permata yang ada di antara bebatuan. Kemudian membawanya ke atas laut ya. Dan seperti melingkarkan di matahari. Jadi dia melihat gini, melihat matahari pakai gelang tersebut. Nah, ada sebuah kapal yang lewat, ternyata ada anak kecil yang melihatnya. Kemudian anak kecil itu berteriak, "Duyung, duyung!" Ternyata duyung itu hidup ada ya di perairan ini gitu. Tapi ibunya yang ada di dekatnya itu sedang mengobrol dengan temannya dan dia tidak begitu menghiraukan anaknya itu. Padahal anaknya itu benar-benar melihat duyung asli. Sedangkan ibunya menjawabnya, dia terlalu percaya dengan dongeng-dongeng yang sudah aku ceritakan bahwa duyung itu masih hidup gitu. Beralih lagi ke Junjae kemudian menyewa sebuah hotel yang ada di kepulauan tersebut. Nah, ketika itu Junjae sedang menikmati suasana
pesisir pantai, yang jadi hotelnya itu ada di pesisir pantai. Jadi di pesisir pantai itu ada sebuah kolam, tapi kolamnya itu samping-sampingnya dibuat seperti bebatuan atau terumbu karang asli gitu. Jadi bukan kolam renang yang pada umumnya. Jadi kolam itu kayak dibuat sama alam sendiri. Tapi aku juga nggak tahu ya itu dibuat sama manusia atau emang sama alam. Tapi kayaknya ya dibikin manusia sih ya. Tapi cuman dekorasinya emang dibikin seperti kolam alami. Nah, pas ketika itu juga Jeonjae sedang asik di pesisir pantai tersebut, ternyata dia melihat tuh langit-langit pantai tersebut itu sangat mendung. Ternyata di tengah-tengah laut tersebut itu terjadi sebuah badai. Nah, Duyung yang ada di situ kemudian terhempas karena badai, kemudian terdampar di pantai yang sedang disinggahi oleh Jeonjae. Nah, kemudian Duyung tersebut ternyata bisa ekornya bisa berubah menjadi kaki ya. Nah, dia kemudian berpindah tuh dari pesisir pantai ke kolam yang tadi aku ceritakan. Dia berenangnya pindah ya. Nah, sambil melihat seseorang atau melihat Jeonjae yang lagi asik melihat pemandangan pantai tersebut. Nah, ternyata Duyung tersebut itu mengikuti Jeonjae. Nah, Jeonjae balik kan itu terus istirahat di hotel yang tadi dia sudah sewa. Nah, pas ketika Jeonjae itu beristirahat, dia dikejutkan ada suara berisik yang datang dari ruangan lain. Dia kemudian beranjak berdiri dan mencari arah di mana datangnya suara tersebut. Dia melihat ada jejak kaki yang mengotori lantai-lantai hotel yang dia pakai. Nah, dia mengikuti jejak kaki tersebut mengarah ke ruangan yang dia gunakan untuk ganti baju. Di antara baju-baju yang digantung, itu ternyata ada seseorang yang bersembunyi di antara baju tersebut. Alangkah terkejutnya ya si Jeonjae. Hah, siapa kamu? Kamu orang mana? Kamu mau mencuri sesuatu apa? Langsung cerewet tuh Jeonjae. Ternyata dia adalah seorang perempuan yang tadi jelmaannya si Duyung tadi. Dia karena Jeonjae mendekati Duyung tersebut, terus Duyung tersebut menendang Jeonjae. Karena kekuatan Duyung itu sangat besar, Jeonjae terpental jauh tuh sampai berkali-kali. Kemudian Duyung itu keluar dari ruangan tersebut karena melihat laut dari jendela. Dia pun berlari mau ke laut, tapi ternyata itu terhalang sebuah jendela. Nah, langsung ya si Duyung tersebut menabrak jendela dan kemudian dia pingsan. Pas ketika pingsan, tangannya udah diikat sama si Jeonjae, tapi tangannya tetap menggenggam ya. Kemudian pelan-pelan dibuka tuh sama Jeonjae, apa yang kamu curi dari tempatku, dari hotelku yang sudah aku sewa. Ternyata sedikit demi sedikit tangannya dibuka, dia hanya mencuri sebuah cherry. Dan yang gila itu makanan-makanannya Jeonjae yang ada di hotel sewa tersebut. Kemudian Jeonjae menelpon polisi agar bisa ditangkap oleh polisi. Jeonjae kemudian berkata tuh sama polisi, dia tidak mencuri apapun ya dari sini. Nah, tapi Jeonjae itu merasa kasihan juga sih sama perempuan itu. Dia masih pakai jaket kesayangannya si Jeonjae. Jadi dia tadi masuk ruangan, pinjam celana sama pinjam jaket punyanya si Jeonjae. Nah, itu udah tuh biarin tuh. Kaki ya, dia kan nggak pakai sandal atau nggak pakai sepatu si Duyung tadi. Nah, kakinya itu penuh luka karena nyokor ya bahasanya kalau di Jawa ya. Lanjut di kantor polisi, si Duyung kemudian dibawa ke kantor polisi. Dia sangat kampungan banget, pokoknya malu-maluin di kantor polisi. Nah, gimana nggak malu-maluin, dia sangat gumun ya bahasanya kan wong Jawa. Gumun tuh apa ya, karena dia hidup di laut, dia tidak pernah melihat gedung-gedung dan dia naik sebuah mobil. Dia sangat antusias sekali melihat pemandangan yang ada di situ perkotaan ya. Nah, dia kemudian dibawa ke kantor polisi. Di pintu polisi yang otomatis ya buka tutup itu, dia maju mundur kelihatan aduh malu-maluin banget. Tapi ya karena dia antusias, gumun banget, nggak pernah melihat itu, dia kemudian didorong sama polisinya, ayo gitu. Terus dia kemudian di kantor polisi diinterogasi dengan berbagai pertanyaan karena dia diduga mencuri sebagai pencuri ada di daerah hotelnya si Jeonjae tersebut. Nah, pas diinterogasi itu Duyung tapi malah salah fokus tuh sama tisu yang ada di meja. Dia kemudian menarik tisu sampai banyak banget, dia senang banget mainan tisu. Kemudian si polisi marah dan membentak Duyung tersebut karena Duyung kaget dan tidak mau dibentak, kemudian langsung meninju si polisi tersebut dan polisi itu seketika kontal atau melayang, jatuh ya langsungan. Kemudian berpindah ke Jeonjae karena Jeonjae itu tadi lanjut dengan PDKT-nya sama pramugari cantik yang ada di pesawat. Dia kayak ngedate gitu sama pramugari. Nah, lalu dia mau memberikan cincin sama pramugari tersebut. Tapi sebenarnya Jeonjae itu mendekati pramugari ini itu ingin mengambil sesuatu dari pramugari itu, kelihatan banget tuh Jeonjae. Nah, dia kan bisa sulap-sulap tertentu. Pas ketika tangannya bersentuhan, tangan pramugari sama tangan Jeonjae bersentuhan, dia tuh bisa memperlihatkan kalung liontin putih nah di tangannya. Terus si pramugari itu terkejut dan sangat senang. Itu dikirain tuh kalungnya mau buat dia. Nah, pas mau dibuka tuh kalungnya, mau dikasihin ke pramugari, ternyata ponselnya si Jeonjae itu berbunyi.
Karena dia tadi sempat memfoto Duyung tersebut dan di tangannya Duyung ada sebuah gelang, gelang yang hijau tadi yang aku ceritain ya, yang Duyung itu menemukan di bebatuan karang yang ada di laut berlapiskan permata. Ternyata gelang itu sangat mahal banget karena gelang itu berusia lebih dari 400 tahun, konon seperti itu ya. Terus Junjie langsung salfok, dia langsung pengen cepat-cepat mendapatkan gelang tersebut. Nah, langsung salah fokus dan tiba-tiba ninggalin begitu aja pramugari, apa ada urusan gitu. Padahal udah baper banget nih pramugari, kirain kalungnya pun mau dikasih sama dia, tapi ternyata enggak dan tiba-tiba langsung ditinggalin gitu aja. Junjie kemudian langsung ke kantor polisi, terus dia bilang sama polisi, dia tidak mengambil apa-apa, jadi dia berhak untuk keluar dari sini kantor polisi gitu. Nah, pura-pura kan mau nyelamatin Duyung itu yang udah dimasukin ke penjara, di tahanan itu. Lanjut di kantor polisi tersebut. Junjie kemudian bilang dengan polisi-polisi yang ada di kantor polisi tersebut bahwa si perempuan tadi itu tidak bersalah karena tidak mengambil sesuatu dari hotel yang dia sewa. Kemudian dia mempengaruhi polisi-polisi yang ada di situ agar bisa mengeluarkan si cewek Duyung tadi ini dari penjara. Nah, kemudian ceweknya ini udah keluar tuh dari kantor polisi, diajaklah di sebuah mall biar bisa dibeliin pakaian dan sepatu. Nah, biasanya itu teknik Junjie buat mendekati perempuan yang mau dia tipu karena Junjie menginginkan gelang yang ada di tangannya tersebut. Nah, di mall itu dia takut tuh naik lift yang tangga itu karena Duyung takut, kemudian langsung digendong sama si Junjie. Nah, alhasil tuh di situ jadi tontonan orang-orang yang ada di mall tersebut. Dibawalah dia di toko-toko yang ada baju sama sepatu, dibelikan dia baju warna pink sama sepatu warna hijau. Nah, setelah itu dia diajak makan. Nah, makannya tuh mirip kayak Tarzan ya, dia makanya pakai tangan dan pokoknya malu-maluin banget dilihatin orang-orang yang ada di sekitaran situ. Nah, Junjie karena malu banget, dia kemudian kayak berusaha buat romantisan aja karena dilihatin orang-orang. Kamu tuh dari mana sih, sama bilang kayak gitu. Kamu tuh dari mana kok cara makannya kayak gitu? Kamu makannya itu pakai sendok sama garpu. Ya jadinya tuh duyungnya buat makan pakai sendok sama garpu. Nah, seneng banget tuh si Duyungnya karena dia udah bisa makan sendok sama garpu, pakai sendok sama garpu dia udah lama-lama bisa. Nah, pas ketika selesai makan, nah karena fokusnya ke makanan, terus Junjie ngajak ngomong dan kemudian teknik menipu tuh, manipulasi lagi dia. Si Junjie itu tuh biasanya nipunya buat mempengaruhi seseorang tuh pakai korek. Tadi di kantor polisi juga kayak gitu buat mempengaruhi polisinya. Nah, terus alhasil gelang yang ada di tangannya cewek tersebut udah dibawa sama Junjie dan diganti sama kalung liontin tadi yang mau dikasihin sama si pramugari cantik tapi nggak jadi ya, terus dikasihin sama si Duyungnya ini. Nah, terus gelangnya tuh udah dibawa itu sama si Junjie, diajaklah lagi si Duyung ini jalan-jalan ke mall, dan di mall itu dia disuruh nunggu di sebuah tempat duduk, sampingnya ada lift, tapi liftnya itu yang lift ruangan ya. Nah, terus Junjie bilang, kamu tuh di sini, aku akan keluar sebentar, tapi kamu berjanji jangan kemana-mana, aku akan kembali lagi. Nah, terus Junjie jahat banget tuh ninggalin si Duyungnya dengan begitu aja. Ternyata dia udah nipu bahwa Junjie tuh nggak balik lagi. Nah, udah larut malam, mallnya tuh mau tutup sampai si Duyungnya tadi diusir-usir sama petugasnya yang ada di mall, dimarah-marahin bahwa mall ini tuh udah tutup gitu. Terus akhirnya si Duyung ini jongkok tuh di depan pintu mall yang tadi. Terus semakin malam ternyata hujan, dia nggak tahu mau kemana lagi si Duyungnya. Si Junjie ternyata mau pergi ke sebuah tempat ya. Nah, dia kukut-kukut, dia kemudian mengemasi barang-barangnya yang ada di hotel tersebut, membawa mobil, tapi dia tuh ternyata sedang menggelinding sebuah cherry yang tadi diambil sama si Duyungnya. Kemudian Junjie seketika langsung ingat tuh sama kelakuan Duyung yang tadi. Dia nggak tega lama-lama mikirin sama si Duyungnya tadi. Nggak disangka-sangka si Junjie kemudian menjemput Duyung yang jongkok tadi di depan mall yang udah sepi, nggak ada orang. Dia dijemput sama Junjie dengan payung. Ini seperti adegan yang terakhir tadi yang ada di zaman kuno tadi. Jadi seperti bersalaman. Posisinya si Duyung itu jongkok dan si Junjie berdiri persis seperti adegan yang terakhir yang salaman kepala desa sama Duyung. Yang ini Duyung udah jadi manusia sama si Junjie. Udah sampai itu episode pertama.